Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Abu Haziz dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas A, Angkatan tahun 2019, Universitas Pancasakti, Kampus D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang proses pembentukan karakter dari mata kuliah Pendidikan Karakter dengan dosen pengampu yaitu Ibu Haza Elasari SPD, MMPD, sebagai tugas dari ujian tengah semester. Oke, kita mulai. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, pengertian dari karakter itu sendiri apa sih? Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi dan menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, serta kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin yaitu character, yang berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, serta akhlak. Ada juga pendapat yang saya kutip dari beberapa ahli. Menurut Gordon Allport mendefinisikan karakter manusia sebagai kumpulan atau kristalisasi dari kebiasaan-kebiasaan seorang individu. Sedangkan Chaplin mendefinisikannya sebagai kualitas kepribadian yang berulang secara tetap dalam seorang individu. Dari sudut proses pembentukannya, ada ahli yang mengatakan bahwa karakter manusia itu adalah turunan atau hereditas. Sebagian lain mengatakan lingkungan yang membentuk karakter kepribadian seseorang. Kita tidak mempermasalahkan ataupun membenarkan salah satu pandangan tersebut. Yang pasti kedua faktor di atas sangat berperan di dalam kepribadian seorang manusia. Tapi yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa kebiasaan manusia setiap hari itulah yang akan membentuk karakter seorang manusia. Jadi proses pembentukan karakter adalah tahapan untuk membentuk sifat seseorang menjadi lebih baik. Proses tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus bertahap agar apa yang ingin dicapai berjalan secara maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, bagaimana tahap proses pembentukan karakter itu dilakukan? Yang pertama, untuk membentuk sebuah karakter yaitu pengenalan. Pengenalan adalah proses di mana seseorang anak mulai mengenal berbagai karakter dari lingkungan dan keluarganya. Dalam tahapan ini, seorang anak sangat mudah mengingat sesuatu. Perilaku yang dia lihat dari lingkungan sekitarnya akan masuk ke dalam memorinya. Yang kedua yaitu adalah pemahaman. Pemahaman adalah proses lanjutan dari proses pengenalan di mana seseorang setelah mengenal karakter baik dengan melihat berulang-ulang. Setelah itu akan timbul pertanyaan mengapa. Orang tua, biasanya ibu sebagai orang yang paling dekat dengan anak, akan memberikan jawaban sederhana kepada anak tersebut. Pelan-pelan anak akan mulai paham dengan penjelasan yang sederhana. Yang ketiga adalah pengulangan. Proses ini dibutuhkan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Karena bisa jadi apa yang dia dapat di dalam rumah, yaitu karakter yang baik, tidak diaplikasikan ketika dia berada di rumah, di luar rumah maksudnya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pengaruh dari teman. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus membiasakan kebiasaan yang baik kepada anak. Tidak dengan memaksa anak melakukan hal yang baik, tetapi juga menumbuhkan motivasi dalam diri mereka. Yang keempat, ada pembudayaan. Proses ini memerlukan peran masyarakat, bukan hanya peran dari keluarga. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial untuk mengingatkan seseorang ketika berada di luar lingkungan keluarga. Dengan begitu, seseorang akan merasa tidak nyaman ketika tidak mengikuti aturan yang ditetapkan masyarakat tersebut. Selain itu, hukuman juga diperlukan agar orang yang melanggar aturan menjadi jera dan pelan-pelan merubah kebiasaan buruknya. Dan terakhir yaitu yang kelima adalah internalisasi menjadi karakter. Sebuah karakter akan menjadi sangat kuat ketika ada dorongan dalam dirinya sendiri. Dalam hal ini seseorang tidak memerlukan kontrol sosial karena adanya kesadaran diri dari dalam dirinya sendiri. Sehingga dimanapun dia berada, dia akan tetap melakukan hal yang baik tersebut. Saya dapat simpulkan, proses pembentukan karakter tidak dapat dilakukan secara instan. Perlu proses yang panjang dan tidak bisa dilakukan 1-2 kali saja, melainkan juga harus diterapkan terus-menerus. Pembentukan karakter juga harus dilakukan sejak dini agar mudah tertanam dalam memorinya sehingga menjadi kebiasaan. Pembentukan karakter bukan hanya kewajiban keluarga, melainkan juga masyarakat harus berperan aktif sebagai kontrol sosial. Demikianlah akhir dari presentasi saya kali ini. Semoga dapat membantu kita untuk menambah wawasan kita dalam materi proses pembentukan karakter. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.